Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Indigo Datengin Seleb ya. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu dari Guratan Misteri. Oh ya, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe YouTube channel Furi Harun dan juga Guratan Misteri. Kita buka dulu yuk pintunya. Halo! Nah, ini dia ada Kak Emma Reni, ya baik ya. Terus ini juga ada Fier ya namanya. Dan ini namanya siapa? AABB kayak merek handphone. AABB. Oke. Silahkan masuk ya. Oh ya. Teman-temannya Furi sebelumnya ya, Furi itu udah pernah dulu sebelum pindah ke sini ketemu dan medium sama Emma. Yang dimediumkan itu adalah Meihua dan Meiling. Nah, sekarang tuh Furi pengen banget. Kak Emma, sini Kak Emma. Masih ingat nggak sama Meiling? Masih ingat. Nah, jadi Meiling ini sekarang penampilannya udah baru. Sesuai dengan request dia nggak mau kecil, dia pengen besar, pengen cantik. Kita pengen nanya nih, karena kalau Kak Emma kan agak-agak sipit gitu, jadi dia happy. Kembaran ya. Sebelumnya kita ngobrol ke sana dan kita ambil dulu mailingnya ya. Nah, oke. Jadi teman-temannya Furi ya, dulu nih sebelum Furi suka ada di mana-mana, nah yang suka ngundang tuh ke kantornya adalah Kak Emma. Ya, nah Kak Emma ini juga bisa medium dan juga sensitif, bisa melihat makhluk halus juga. Tapi waktu itu, kenapa sih yang dipilih Meiling sama Meihua? Kalau kenapa pilih Meiling dan Meihua itu ngeklik deh. Ada kayak ngeklik bahwa setelah dia yang meminta, si Meihua dan si Meiling yang meminta saya untuk komunikasi, bahwa waktu itu katanya nggak betah ya waktu itu ya. Nggak betah, pengen pindah. Mintanya apa sih? Koin, udah dikasih koin nggak mau, minta apa lagi gitu. Mintanya baju merah Ya. Dan juga bunga gitu. Oke, teman-temannya Furi, kita bakalan lanjut ngobrol sebentar lagi setelah yang berikut ini. Oke, teman-temannya Furi ya. Sebelum kita bercerita lebih lanjut lagi tentang Meiling, Furi juga ingin memperkenalkan Guratan Misteri. Sebenarnya mereka udah lebih lama bikin YouTube channel ya, tetapi sebelumnya namanya bukan Guratan Misteri, dan sekarang ini baru ya, berarti baru rilis. Anggotanya terdiri dari Mbak Emma, Mas Pierre, dan juga AABB. Nah, bisa diceritain nggak? Pierre yang tahu sejarahnya nih. Sejarah singkat kenapa tiba-tiba didirikan Guratan Misteri menggantikan yang lama? Sebenarnya ide muncul dari AABB ketika kita ya mungkin diberikan sedikit kelebihan lah untuk hal-hal yang berbau mistis yang gaib. Bagaimana kemampuan kita atau kelebihan kita ini kita salurkan dalam sebuah frame gitu. Bermanfaat lah ya untuk orang lain. Selama ini kan kita hanya sekedar membantu orang-orang yang minta bantuan tolong kita dalam hal non medis gitu. Iya. Dalam tahun gimana nih kalau kita sewaktu-waktu bikin YouTube deh. Nah, akhirnya lambat laun kita cari-cari nama. Awalnya Garis Misteri tadinya awalnya. Kita minta masukan gimana Garis Misteri, ternyata sudah ada yang memakai. Kita coba akhirnya Guratan. Muncullah nama Guratan Misteri. Oke. Jadi Guratan Misteri ini terdiri dari beberapa orang ya, terdiri dari 3 orang. AABB sebagai medium ya. Lalu juga Mas Pierre sebagai healer ya. Kalau misalnya ada yang kesambet gitu bisa kesurupan manggil dia ya. tuh cocok nih. Jadi kalau kamu yang gampang kesurupan, gampang kesambet gitu, kamu bisa panggil Mbah Pierre ya. Nah,
Tadi kan Mas Pierre sebagai healer. Kalau Mbak Emma sendiri posisinya sebagai apa nih di Guratan? Kalau posisi saya itu sebenarnya kayak Konseptor. konseptor dan komunikasi juga sih. Komunikasi apa yang diinginkan sama si makhluk tersebut. Nah, kalau untuk yang bener-bener mediumship-nya, nah ini nih AABB langsung. AABB, AABB iya. langsung. Oke, jadi teman-teman kan sebelumnya juga Furi udah sering ngobrol bahwa ada orang yang memang dia di medium ya. Medium itu terdiri dari medium interdimensional, ada mediumship gitu. Jadi tidak semua medium bisa dimasukkan arwah untuk menyampaikan sesuatu. Ada juga yang dia menyampaikan melalui batin gitu. Jadi kalau Mbak Emma ini lebih ke medium interdimensional. Nah, kalau AABB itu sama kayak Ama Gerald, lebih ke mediumship kayak gitu. Jadi kontennya juga bisa membantu orang gitu ya. Yep. Kalau yang diganggu-ganggu sama makhluk halus, rumahnya sering aneh-aneh, kedatangan hal-hal yang aneh, kalian juga bisa panggil tim Guratan Misteri gitu. Oke. Tujuannya apa tuh selain tadi membantu, terus juga YouTube ada yang pengen ditonjolkan lagi nggak sih dari ini, Guratan Misteri? Lebih Sebenarnya ya seperti yang sebelumnya kita pernah bikin YouTube JM, Jurnalis Misteri, JM. Misteri, yang lebih banyak dominasi seseorang dan ada kerasukan gitu. Dan di Guratan Misteri kita sangat untuk minimalisir hal tersebut gitu. Karena bagi kita tidak ingin menonjolkan hal-hal tersebut, kalaupun itu ada yang kerasukan, sesuatu yang di luar konteks kita sebenarnya. Nah, kita berusaha untuk minimalisir. Sebenarnya kita sih untuk menonjolkan sesuatu yang lain, kita ingin lebih bercerita bahwa dunia gaib itu sebenarnya memang ada dan kita tidak mengganggu mereka ya, tidak ingin mengganggu mereka, keberadaan mereka. Kita lebih ingin kedepankan tentang sebuah kisah dari tempat yang kita ingin telusuri. Ada apa sih di balik itu? Kenapa menjadi fenomena? Kenapa masyarakat setempat membicarakan hal itu? Nah, itulah yang kita ingin tonjolkan. Nah, lebih ke histori ya, histori dari tempat tersebut ya. Kenapa? Ya, benar. Tapi kalau ada yang ingin menyampaikan, ya nggak apa-apa, ada mediumnya juga gitu. Oke, nah tadi pas masuk ke tempatnya Furi gimana Ini yang kelayangan nih. Si AABB yang kelayangan. AABB kelayangan kenapa? Kan di sini anaknya lucu-lucu loh AABB. Saking raminya mungkin teh. Iya, ada yang menarik perhatian mungkin. Caca, katanya Caca. Dari tadi keluar nama Caca terus. di Oh, kuping Caca. Iya, Caca pengen ngobrol sama AABB ya. Boleh. Nanti Caca ngobrol sama AABB. Mungkin Caca seneng yang gemoy-gemoy ya. Kan bulet-bulet. iya, yang bulat maksudnya AABB gemoy gitu ya. Oke, dan sekarang kita pengen melihat dari sisinya Mbak Emma, ya apakah Mbak Emma mau mediumship atau hanya sekedar berbicara, ngobrol sama mailing. Kira-kira bagaimana nih dengan penampilan barunya, terus juga sepatu, baju semuanya udah diganti. Oh ya, mailing ini merupakan edisi kolaborasi antara boneka Furi Harun dan juga The Doll with Soul. Jadi kalau kalian ingin tahu kenapa kok boneka-bonekanya ada yang creepy, ada yang cantik, itu ada doll artisnya sendiri yang kita bikin konsep. Dan ini adalah konsep yang mailing pernah request ya. Jadi Chinese tapi cantik. Nah, silahkan. Sebenarnya tadi aku coba kayak komunikasi dengan si mailing ini, dan ternyata yang saya kenal mailing dulu di Kalibata dan sekarang itu memang sangat jauh berbeda ya. Ini usianya ini sekitar 17 dan 18 tahun. Tapi ini teh ya, ini kita belak-belakan aja ya teh ya. Kita belak-belakan aja. Bahwa di sini dia nggak happy. Dan sebelah kanannya ini Ratu. sebelah Kanan mukanya. Sebelah kanan mukanya ini seperti kayak abis kebakar teh.
Ini yang saya ingin tanyakan, apakah pemindahannya si soul-nya si Mei-ling ini Teteh sendiri yang lakukan atau memang ada orang lain sehingga seperti dipaksakan? Oh gitu. Sebenarnya pemindahannya dia atas permintaannya dia. Jadi Mei-ling itu emang meninggalnya kan pada saat ada tragedi kebakaran. Jadi memang mukanya seperti itu. Cuman dia sedih banget waktu Mei Hua pindah. Ya, jadi buat kalian semua yang nanya kenapa kok Mei Hua pindah, padahal Mei Hua itu adalah salah satu koleksi yang dari awal-awal saya punya. Jadi sebenarnya Mei Hua itu tidak terlalu cocok tinggal di tempat saya ya. Sama, jadi dulu pernah ngobrol sama Emma, dia kurang happy. Terus dia ngobrol sama medium yang lain juga kurang happy. Akhirnya diadopsi oleh keluarga Cokorda di Bali gitu. Nah, si Mei-ling ini sedih banget gitu kan. Nggak ada temen, terus yang lain juga ada yang bule, ada yang creepy gitu. Karena memang dia susah banget berinteraksi dengan orang. Terus dia bilang, Mami, aku pengen dong bajunya bagus, wajah aku juga jadi cantik, supaya nggak kelihatan seperti wujud aslinya. Jadi dia pengen dikenal sebagai Mei-ling yang cantik sesuai dengan cita-citanya dia gitu. Tapi dia kayaknya tetap sedih sih. Tetap sedih, iya. Tetap sedih sih. Tetap sedih. Karena apa ya? Mungkin dari awal itu kan di saya banyak sekali spirit yang dari Bali, dari Eropa gitu. Pernah satu saat saya minta Mei-ling, ya sudah Mei-ling kamu mau di open adopsi atau kamu mau pindah ke dolls yang baru gitu. Karena kalau kamu pindah ke dolls yang baru, kamu tetap jadi Mei-ling punya Mami Furi gitu. Nah, pada saat itu ada kebetulan teman saya dari Surabaya, dia juga pengen adopsi Mei-ling, tapi dia nggak mau. Jadi saya juga bingung Mei-ling ini maunya apa. Cerita maunya apa? Mau kue tiaw. Maunya apa? Kalau makanan kue tiaw itu emang saya jarang banget ya beli makanan, tapi dia beneran pengen kue tiaw. Mau kue tiaw goreng. Oh iya, senyum dia. Terus mau apa lagi? Mau kue tiaw goreng, nggak pedes. Tapi dia tuh sekitar kalau malam itu dia netesin sini. Ini secara tidak kasat mata ya, secara dia netesin sini. Cuman dia pesannya ke saya itu adalah seperti ini tangan saya nih, pegang nih. Please help me. Oh, oke. Aku nggak tahu konteksnya please help me itu apakah dia soulnya pengen bebas ataukah dia nggak betah di sini. Tapi dia cuma bilang please help me. Iya, oke. Iya sih, dari awal Mei-ling selalu unhappy ya. Jadi udah beberapa kali di antara semua spirit dolls yang di sini memang sangat sulit berkomunikasi dengan Mei-ling dan Mei Hua. Makanya pada saat Mei Hua diadopsi oleh Cokorda dan dia happy, akhirnya saya bilang silahkan. Karena saya sih inginnya mereka semua rest in peace, kembali ke Tuhan gitu. Nah, tapi yang lebih membingungkan dari Mei-ling, diadopsi ke orang lain nggak mau, saya doakan supaya rest in peace dan kembali ke Tuhan juga dia belum mau. Dan kemarin sih mintanya baju dan boneka baru gitu, tapi dia masih belum happy. Jadi kalau kamu dikasih kue tiaw, kamu lebih happy apa enggak? Coba ngomong. Kue tiaw, bajunya minta biru keemasan. Oh, kue tiaw bajunya biru keemasan. Congsam tetap ya. Ganti baju aja mana teh. Ini bajunya mahal banget loh. Iya, seperti itu. Oke, jadi permintaan dari Mei-ling baju warna biru, tetap modelnya seperti ini, keemasan dan kue tiaw. Ya, nanti Mas Coki cari di di layanan online kue tiaw. Nggak usah tiap hari kan kue tiawnya? Nggak usah tiap hari. Ada lagi Mei-ling yang ingin disampaikan? Karena kamu kan sangat susah banget. Dia intinya sih pengen bebas, soalnya pengen bebas. Soalnya pengen bebas. Coba ditanya, sudah beberapa kali disuruh bebas, tapi balik lagi. Gimana? Balik lagi. Ini saya nggak ngerti nih si Mei-ling tuh maunya apa, karena dia cuman minta tolong sama saya. Please help me, tapi maksudnya kita bantu tuh, kita udah ganti bajunya, udah pindah jiwanya.
Kamu sampai nggak happy apa ya? iya, sampai suatu waktu saya pernah mereferensikan beberapa teman saya yang memang adopter dan Tionghoa. Mungkin dia pengen berbicara dengan orang tua asuh yang sama-sama bahasa Mandarin gitu kan. Tapi dia kayak nggak mau. Jadi memang agak sulit maunya apa. Akhirnya ya sudahlah saya bilang gitu. Karena dia susah banget. Kalau yang lain kan misalnya mau nggak mau itu jelas gitu kan. Dan sengaja saya taruhnya memang sebelahan dengan Nyai, Ratu, Niang. Karena Niang itu kan sabar. Jadi Niang banyak support mailing juga untuk tidak seperti itu. Kita semua di sini juga ngelihat kamu sekarang sudah cantik, sesuai dengan yang kamu mau. Yang lain aja masih ada yang di boneka lama juga masih tetap happy gitu. Jadi dia kayak pengen ini, terus udah dikasih gak happy gitu. Ya, mungkin ini efek terlalu memanjakan spirit dolls atau bagaimana ya. Jadi kayaknya kok nggak pernah bersyukur, nggak pernah thankful gitu. Kalau yang lain diganti ikat rambut pun happy gitu. Mailing, silahkan kamu ngobrol. Gimana? Kayaknya dia ada sesuatu yang pengen disampaikan deh. Silahkan. A, dia tuh pengen apa sih, A? Pengennya apa coba, A? Udah dicoba dibujuk-bujuk. A. Coba buat ketemu dulu aja ya. Ketemu siapa nih? Mailing. Enggak. Maksudnya ketemu gimana? Dia pengen ketemu. Pengen ketemu orang tuanya. Orang tuanya. Dia mau nyari orang tuanya. Dia mau nyari orang tuanya, dia old soul, dia dari abad ke-18. Itu dia. Mau balik dia. Pengen balik. Jadi teman-teman yang bisa memberikan komentar bagaimana caranya untuk membantu dia ingin ketemu sama orang tuanya sementara mailing dari abad ke-18. Ada lagi A, B, B? Wah, Bebe mencoba berkomunikasi. Dan apa ya? Mailing ini kayak bener-bener nguji kesabaran. Kesabaran ya. Nguji kesabaran dengan selalu ingin berubah. Kayak dia dipuji cantik, tiba-tiba dia kayak tambah nggak happy. Iya, tambah nggak Halo. happy. Hey Mailing. Mailing? Siapa? Caca? Siapa itu? Silakan tolong ditanya, Bapak. Ini sepertinya dari pihak keluarga ya? Pihak keluarga bukan? Keluarga dari mailing. Bukan. Ya. Ya. Siapa namanya? Ini pamannya. Pamannya mailing. Pamannya Mailing, guys. Ini di shoot ke deket AABB kali ya. Ya, gimana bilangnya apa ya ke pamannya? Pamannya apa Om. ya? Om. Apa ya Om? Bahasa Cina apa ya? Om. Kira-kira apa yang perlu dilakukan sama Mailing supaya nggak salah-salah? Gimana? Gimana? Wah, Jadi gimana Tom? Jadi gimana A? Jadi si Meling tuh gimana? Mudah-mudahan ntar malam hadir ya. Ntar malam hadir. Mudah-mudahan ntar malam hadir perubahan. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, yang tadi datang tuh pamannya. Pamannya. Pamannya, oke. Tapi Sebenarnya dia ini dari ini bukan lewat dari 90-an bukan kan? Abad Dia kayak masih pakai itu datang tuh kayak yang 418. abad 18 tahun 1800-an. Dan dia tuh meninggalnya karena tragedi pembantaian, cerita dia, dan memang dia kebakar sih. Makanya dia bilang dia udah kecil kemarin tuh bonekanya nggak ada yang lirik, ya udah saya ganti yang besar. Udah dibilang cantik, tapi masih tetap unhappy, mungkin pengen ketemu sama keluarganya. apa yang disampaikan pesannya apa sih si Omnya? bahasanya. Nggak paham mau bahasa. Nggak paham ya teman-temannya itu apa ya, mudah-mudahan AABB dan juga tim Guratan Misteri bisa sedikit membuka tabir misteri tentang mailing
sebenarnya apa sih yang Mei Ling inginkan gitu. Karena mungkin Mei Ling ini adalah salah satu yang paling sulit untuk diajak berkomunikasi di antara spirit dolls yang lain gitu. Makanya saya nungguin banget Emma datang ke sini karena Mei Ling tuh kayaknya mau ngobrol gitu. Kalau sama yang lain enggak gitu. Sekilas yang A lihat gimana, A? Kak Ulin mungkin bisa sediain 2 lagi kali ya. Apa? Untuk sosok Chinese orang tuanya Mei Ling. Mei Ling. Jadi Mei Ling ingin disediakan sosok ayah dan ibunya berarti ya. Oh, oke. Dengan besar yang sama. Agak kecil juga nggak apa-apa. Oh, agak kecil nggak apa-apa. Oke, tapi perempuan dan laki ya ibu Perempuan dan bapaknya. Yang satu cenderung kalau bisa dapatnya itu yang untuk yang laki itu dia settingannya memang pengennya agak terlihat tua. Udah terlihat tua, oke. Terlihat tua. Kalau yang untuk perempuan kalau bisa setting sekitar umur 40-an. 40-an. Rambutnya mau digerai apa mau dikonde yang ibunya? Laki-laki dia mintanya pakai Kayak yang topi itu. iya topi tapi bukan Topi Cina yang dulu. iya yang zaman Topi kerajaan. gitu. Topi Cina kerajaan itu ya? Bukan main kerajaan, maksudnya dia kayak yang ikat bulat gitu loh. Tapi bukan Oke, ini. topi sawah. Kalau di topi kita. sawah tuh yang lebar ya? Iya. Oh bukan ini yang apa? Yang bulat gitu. Bulat ya, Bulat, oh tapi iya kayak iya iya. dari kain di bulat-bulat gitu. Jadi ceritanya Mei Ling ingin berkumpul dengan ibu dan bapaknya. Bapak, iya. Oh, oke. Jadi kayak gitu yang tertangkap sama AABB. Kenapa Mei Ling nggak happy, nggak bahagia terus di sini? Karena dia ingin ditemani oleh sosok ayah dan ibunya. Dan memang dari abad ke-18 kalau kita sekarang nyari-nyari ya nggak akan ketemu gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti pesannya Mei Ling bisa segera dilakukan. Bisa kita cari tempat untuk dolls bapak dan juga ibunya yang usianya sudah agak tua. Mungkin bapaknya 60 tahunan 60 kali tahunan ya. 60-an. Oke. Siapa? Enggak. Nggak ada yang punya? Enggak. Oke, nanti Mei Ling sendiri yang undang bapak sama ibunya ya. Bentar. Apa? Iya, Senyum dong. Udah senyum. Tapi ini kadang aku curiga Mei Ling tuh sering senyum palsu. Waktu dia mau ganti baju, ganti ini senyum. Tapi senyumnya cuma 2 hari. Setelah itu cemberut lagi. Mei Ling nggak boleh kayak gitu sayang ya. Anak mami banyak loh di sini. Ya, ini segini maminya udah galak, dengkereng masih aja ya. Malah ketawa. Oke, ABB ada lagi nggak yang mau disampaikan? Selain kita nanti mau mempersiapkan wadah untuk orang tuanya. Tapi jangan minta buru-buru, sabar ya, karena dibikin dulu, di make up dulu supaya persis mirip gitu. ABB bisa gambar nggak? Nggak bisa kalau Oh nggak bisa, oke. Yang gambar Rangga ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan sama Mei Ling? Mungkin yang tadi ngomong please help me itu mungkin pengen ngasih tahu dia sosok si dia pengen ketemu atau komunikasi sama kedua orang tuanya ini mungkin ya. Please Iya. help me. Karena gitu, dia untuk sangat mencari. sangat susah banget di sini, kayak nggak punya teman. Dan Niang juga kayak udahlah gitu. Niang memang ke semua anak open, ngasih tahu gitu. Ya. Oke, sabar ya. Nanti Mami bikin dolls untuk papanya. Tapi kamu yang ngundang datang supaya beneran papanya. Nanti yang datangnya orang lain ini repot. Minta lagi. Sama kue tiaw teh. Sama kue tiaw ya. Nanti malam anak-anak kita makan kue tiaw semua ya. Cika nggak usah cemberut Cika. Ya, sekarang bukan giliran Cika yang ditanya-tanya. Cika tadi udah syuting ya. Dia aku pengen ngobrol juga. Nggak usah nanti ya. Kamu bagian episode yang lain. Aduh. Dan juga nanti kita mau bahas sedikit tentang Caca ya. Caca juga pengen ngobrol katanya sama AABB. Karena Caca adalah salah satu sosok yang sering sekali memberikan reaksi terhadap orang-orang di sekitarnya Furi. Contohnya,
Bibi ya. Jadi Bibi pada saat baru kerja di sini dicakar. Di pipi, di tangan, di paha, dan pada saat Furi tanya, siapa ini yang nyakar? Nah, akhirnya Cika bilang bahwa itu kerjaan Caca yang nggak seneng Bibi foto tanpa izin sama Mami. Dan Caca juga pernah nyubit pahanya ibu tukang pijet karena ibu tukang pijet itu nggak izin dulu sama saya pada saat saya ketiduran. Namanya orang dipijet kan ketiduran. Akhirnya dia nggak bisa bangun dan nggak bisa jalan kayak gitu. Nah, kecil, mungil, cantik, tapi dia sangat reaktif. Tapi kalau dibilang apakah Caca baik, baik, patuh, dan dia tahu bahwa apapun harus izin sama Mami. Nah, kenapa dia pengen ngobrol sama ABB? Nanti kita bakalan balik lagi setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman, ya setelah tadi kita akhirnya berbicara dengan Mei-ling melalui tim Guratan Misteri, karena Mei-ling itu salah satu sosok yang susah banget diajak ngobrol, ya pengennya apa. Ternyata memang ingin sekali berkumpul dengan orang tuanya. Mudah-mudahan Mei-ling bisa berkumpul dengan kedua orang tuanya dan juga orang tuanya bersedia untuk datang ke sini ya. Kalaupun tidak, mudah-mudahan Mei-ling bisa segera rest in peace ya dan juga kembali ke Tuhan gitu. Dan ini ada salah satu look tap girl bernama Caca dari Thailand yang katanya dari awal kedatangan tim Guratan Misteri terus-terusan ngegangguin AABB. Nah, kenapa nih Coba mau medium langsung apa gimana? Nyoba di medium dulu deh, atau komunikasi dulu ya Teh ya, komunikasi. Iya boleh, silahkan. Dia ini sosoknya periang ya, tapi di balik periangnya itu ada something. Iya. Di belakang ini ada something, tapi belum bisa nyoba ke sana belakangnya itu apa, tapi dia bisa kadang-kadang bisa jadi seperti 180 derajat ya sifatnya, itu dia bisa kebalik. Pas datang ini sih dia lagi periang, dia kayak seperti Om yuk main yuk, gini gitu. Om lucu, perutnya gendut. Iya. Mohon maaf ya, ini bukannya ini karena ada salah satu manajer saya juga perutnya gede, dan karena dia disuruh diet sama pacarnya, Caca sempat ngomong ke saya, nggak usah diet dong, gendut kan lucu. Hello. Terus gimana? Gitu. Seneng yang gendut. Seneng dia. Terus dia kayak apa ya? Nggak tahu ini halu aja atau gimana, tapi berasanya kayak dia kayak meluk ke sini. Meluk gitu. Intinya sih ya dia seneng lah. Happy gitu. Dia happy. Dia happy. Dan dia minta kamu bawain permen kan? Lollipop tadi. Iya, jadi kamu kalau mau wawancara bawa permen atau bawa susu, gimana sih kamu katanya gitu. Kan kita baru ketemu. Baru ketemu katanya Caca. Baru Iya. tahu. Gitu. Iya, silakan ada lagi yang mau di ini. Dia ada request kayak semacam minta kayak bunga ya Teh ya. Bunga, Cuma bunga, gimana? tapi dia pengennya ya, maksudnya ditaruh aja bunganya. Bukan kemboja juga sih, kayak dibilang melati. Kalau melati kalau kecil, lebih gede sedikit itu apa ya? Sedep malam. Sedep malam. Kalau sedep malam ada sih, itu punya Udah ada ya? Nyai. Gitu. Mawar mungkin. Putih sih. Ya, warnanya. ada mawar Putih putih. ada ya? Jadi dia minta warna putih, dia minta ditaruh aja di tangannya. Untuk? Dia seneng ngirup bau. Main-main gitu tuh dia seneng. Oke. Terus Tete emang ada boneka Caki? Boneka apa? Caki ya?
Saya bukan Chucky, tapi Robert the Doll, Oh, Robert the yang Doll. dia menginspirasi boneka Chucky. Kenapa? Takut, Caca? Takut dia. Iya, udah dikurung, tenang aja. Oh, siap. Itu mah jangankan Caca, Mami juga takut. Jadi dia itu dia takut, katanya, aku takut sama itu. Gitu. Terus nggak mau Om, nggak mau main petak umpet, nggak mau, ntar nggak bisa balik lagi, bisa nongol. Nggak apa-apa, Om. Nanti balik-balik langsing. Iya. Main petak umpetnya di mana? Main petak umpetnya? Aduh. Oh, main petak umpet di rumahnya Caca. Wah, jangan. Enggak. Nanti tantenya nangis deh. Enggak. Oke, jadi orderan kita banyak. Tolong ya Mas Coki, kue tiaw, bunga putih ya Bunga buat putih Caca. buat Caca. Tapi Caca memang senang sesuatu yang putih. Jadi dari dulu kalau misalnya apa-apa baju harus ada putihnya. Kalau Cika pink gitu, makanya dia kacamatanya juga putih gitu. Jadi ya kalau pengen bunga putih Dia punya ya 2 temen ya, Teh? ini. Dia bersahabat sama Cika dan juga Gita. Oke. Di sini ada nyebut nama. Itu tuh Om, yang itu Om, satu lagi Om, gini. Tapi enggak. Ya, Kenapa? kamu aja ya. Temennya pengen diceritain juga kan yang bawel itu. Iya, yang ceriwis, tapi enggak ada. Teh, ini aja dulu, Teh. Kenapa emangnya puyeng loh? Kalau puyeng dari tadi, dari awal, Teh. Oh, dari awal kedatangan dari udah awal, pusing. Udah pusing, gitu. Iya. Anak-anak tuh memang paling seneng kalau ada yang nanya, kalau ada yang medium. Kesempatan, kalau bisa mah semuanya ya 200-nya. Iya. Nyebutin pesen nanti yang dicatat sama Mas Coki udah bukan selembar lagi, sebuku nanti. Aduh, makanya di stop dulu. Bergiliran yang lain sabar, nggak boleh marah ya, karena manusia semua punya keterbatasan ya. Oke, tadi aja udah ada orderan boneka 2. Banyak banget request. Kenapa Caca? Caca kok pinter sih? Pinter nyakar sama nyubit. Kenapa? Kalau misalnya kita ngomong anak kecil ya, aku tuh nggak mau kalau misalnya ada orang yang baru terus kayak apa ya, maksudnya geratak lah ya gitu, bahasa ininya apa sih, geratak gratil gitu. Itu dia nggak suka. Terus itu aja sih paling intinya ya gitu. Dia nggak suka yang geratak ya. Pijet nggak bilang-bilang, tahu-tahu nyubit gitu. Dia nggak suka yang geratak gitu, dia nggak suka. Terus Teteh emang ada mau? Ada. Pernah lihat dia naik-naik? Iya, dia digendong-gendong sama Digendong-gendong Mau. gitu ya? Itu dia juga seneng kayak gitu. Sama Cika juga. Agak lucu sih ya, maksudnya kalau saya pribadi gitu ya Teh, kan biasanya ketemunya ya karena kita kebanyakan main di alam bebas, itu kan bentuknya tuh suka-suka mereka lah gitu, yang dari mulai bagus sampai yang nggak karuan gitu. Kadang-kadang apa ya, berbeda sih sama di sini memang. Gitu, dia lebih terbentuk dengan apa ya, muka yang lucu, anak-anak. Rambutnya memang agak pirang ya, agak ikal. Lucu sih. Lucu, cantik. Lucu. Cika juga pengen cantik kayak Caca gitu. Cuman saya bilang kan udah, yang penting bonekanya cantik. Kalau wujud aslinya beda dikit nggak apa-apa lah. Kalau ini sih lucu nih. Ini memang lucu. Yang lain juga lucu ya. Yang lain nggak ada yang bilang nggak Ada lucu. yang marah. Semuanya lucu, semuanya cantik. Dibilangnya Iya. ada yang marah. Iya, Demona marah. Enggak. It's okay, nggak apa-apa, ya. Katanya gitu. Semuanya lucu. Tapi by the way, jadi di sini Cika tuh suka cerita, sekarang rumah Mami tuh enak, kayak kebun binatang. Jadi mereka suka naik-naik maung gitu. Dan alhamdulillah maungnya juga baik, mau ngasuh gitu. Jadi kalau saya lagi bete, anak-anak lagi riwe, maungnya suka, ayo naik-naik gitu. Naik, iya. Membantulah. Membantu ya. Oke, itu aja yang mau disampaikan. Itu aja mungkin Teh. Itu yang kalau bisa sih ya yang bunga. Itu ya bunga. Oke, bunga putih ya. Bunga putih tapi dia minta ujungnya tuh kayak ke gambarnya ya. Bunga putih tapi dia di ujung helainya tuh ada kuningnya.
apa ya? Oh, Kamboja Kamboja, berarti ya. Berarti kita harus ngambil dulu di bawah di kolam renang. Ya, pantesan dia seneng ke kolam renang, ya teman-teman. Nah, sama kayak bajunya kuning dan putih. Oke, sekarang udah azan maghrib, ya. Waktunya melaksanakan ibadah sholat maghrib. Jadi, Furi berterima kasih sama tim Guratan Misteri. Iya, Sama-sama, Teh. yang udah membuka sedikit misteri loh ya tentang mailing. Karena jangan salah, meskipun mereka itu anak asuh kita, tidak selamanya mereka mau membicarakan sesuatu dengan terbuka. Sama seperti kita punya anak. Ada anak yang lebih terbuka kepada adik, saudara, atau mungkin kepada teman kita. Mereka merasa canggung, merasa malu untuk mengutarakan sesuatu. Dan alhamdulillahnya hari ini Furi tahu bahwa mailing ternyata memang ingin berkumpul dengan ayah dan ibunya, dan Caca juga happy karena di sini ada Maung dan Takut sama Robert the Doll yang menginspirasi film Chucky gitu. Ya, dan Robert juga dikurung di sana bukan karena Robertnya nakal, tidak, tetapi karena memang energinya terlalu besar ya, dan banyak sekali anak di sini yang agak sedikit ketakutan. Oke, teman-teman ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf karena kebenaran kan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tetapi saya juga bahagia karena di momen-momen seperti ini ketemu dengan anak-anak indigo yang mau sharing, mau ngobrol tentang berbagai macam hal yang kadang kita sendiri tidak pernah tahu maksudnya apa gitu. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di YouTube channel Furi Harun, dan juga subscribe YouTube channelnya Guratan Misteri. Ya, thanks for watching and see you. Bye bye.